Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami semua. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Hari ini akan menjadi hari yang baik. Berbicara buat kami Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan biar firman-Mu sungguh-sungguh akan bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya Bapak Ibu. Saya mengajak kita akan membuka di kitab Kejadian, saudara. Mumpung ini masih bulan Maret, masih ada 9 bulan lagi. Anak saya kemarin bilang nggak kerasa, sekarang sudah memasuki bulan ketiga dari tahun ini, saudara. Saya berharap 9 bulan ke depan sungguh akan menjadi bulan-bulan yang luar biasa buat saudara dan saya semuanya. Karena saya tuh melihat begini, saudara, bahwa saya menangkap ada sesuatu yang besar sekali yang Tuhan akan kerjakan di hidup anak-anak Tuhan di tahun ini. Ada orang-orang yang menanggapi setiap message Tuhan itu, respon mereka berbeda-beda. Ada yang responnya tuh seperti ini, amin, 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 tetapi habis itu lupa. Habis itu ya pokoknya ngeflow, mengalir aja kemana arah angin bertiup. Ada yang lain responnya seperti ini, masa sih? Dari dulu juga ngomongnya bagus-bagus, tapi mana gitu kan. Tapi saya berharap kita tidak meresponi seperti dua-duanya. Lalu respon yang bagaimana? Saya berharap respon kita itu gini, kalau sebuah message itu positif, walaupun kita tidak tahu itu benar atau enggak, saya secara pribadi saya mengaminkan, dan saya berkata begini, sekiranya itu dari Tuhan, janganlah kiranya saya itu dilewatkan. Saya berdoa bahwa saya juga akan melihat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah janjikan. Kalau itu positif, kalau itu sifatnya sebuah peringatan yang berbau nggak enak, maka respon saya adalah Tuhan, kalau memang itu sesuatu yang Tuhan kasih warning buat kami, maka tolong kami semua supaya, tolong hamba-Mu ini supaya bisa meresponi dengan benar seperti yang Tuhan mau. Nah, saudara, masih ada 9 bulan di tahun 2022. Satu kali saya melihat bahwa ketika Abraham dan Lot berpisah, saudara, dalam Kejadian pasal 13. Di dalam Kejadian pasal 13, ketika Abraham dan Lot itu berpisah, ada satu kalimat yang Tuhan pesan kepada Abraham yang luar biasa. Saudara pasti tahu ceritanya bahwa gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham itu bertengkar, mereka begitu diberkati luar biasa, dan Abraham itu sebagai seorang paman sebetulnya nggak pada tempatnya untuk mengalah, tapi Abraham itu mengalah, saudara, dan dia membiarkan Lot untuk memilih terlebih dahulu, kamu mau memilih daerah yang mana? Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Lalu kita lihat dalam Kejadian 13 ayat yang ke-14. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara, kalimat ini kelihatannya sederhana sekali. Ketika Abraham mengalah, Abraham tidak tahu kemana dia harus melangkah. Abraham tidak tahu negeri yang mana, tanah yang mana yang akan diberikan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa ketika Abraham dipanggil Tuhan pertama kali, Abraham betul-betul tidak mendapatkan petunjuk secara komplit dari A sampai Z, kamu ke negara ini, enggak. Jadi Abraham itu melangkahnya itu step by step. Tetapi yang saya perhatikan ketika Abraham dan Lot berpisah,
Nah, sebetulnya ini sama seperti ketika pertama kali Tuhan memanggil Abraham keluar. Jadi sama-sama blank, memulai dari nol lagi, kemana dia harus melangkah, ke jalur yang mana dia harus melangkah. Ada sebuah instruksi yang Tuhan perintahkan di ayat 14. Tuhan bilang begini, pandanglah sekelilingmu, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Saya membayangkan kalau Tuhan berbicara kalimat ini ke kita, saya mau ajak kita merenungkan sekian menit ini ya. Saudara, di mana saudara berdiri sekarang? Dalam keadaan apapun saudara berdiri sekarang. Seperti Abraham memulai lagi dari nol. Kenapa? Karena Abraham tidak punya tanah. Dia ngalah dari Lot. Jadi Abraham tidak punya apa-apa. Dalam arti itu dia harus memulai lagi untuk mencari tempat tinggal, memulai lagi untuk mencari daerah baru. Perhatikan perintah pertama yang Tuhan katakan, lihat dari tempat engkau berdiri. Lihat dari tempat engkau berdiri. Saya mengajak saudara, di tempat, di posisi, di keadaan di mana saudara sekarang berada, apa yang Anda lihat? Apakah yang Anda lihat itu gawat, bakal cilaka saya? Ataukah yang Anda lihat surem, Bu? Saya melihat masa depan saya gelap sekali. Karena posisi dan kondisi saya sekarang habis. Saya nggak tahu apa yang saudara pandang, tapi saya mau Anda membayangkan perintah ini. Pandang, coba lihat. Keadaan apapun yang saudara alami hari ini, sama seperti Abraham memulai perjalanan baru untuk mencari tempat tinggal, mencari tanah. Pandang, pandang. Tuhan bilang begini, sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu. Yang saya worried itu gini, kalau saudara di dalam kondisi sekarang terus memandang apa yang Anda lihat ke segala penjuru, yang Anda lihat madesu, masa depan suram. Ayat 15 menuliskan begini, sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu. Saudara, berarti apa yang kita lihat akan menentukan nantinya apa yang saudara dan saya akan terima. Kenapa? Karena cara kita melihat itu pun sebuah iman. Kenapa saya bilang itu iman? Bukankah Alkitab itu mengatakan bahwa iman adalah dasar, ya toh? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kalau yang Anda lihat sekarang madesu, itu adalah iman. Berarti iman saudara adalah madesu. Maka ayat 15, apa yang kau lihat, itu yang akan terjadi, yang Tuhan let it happen, yang biarkan itu terjadi kepada saudara. Makanya siang hari ini, saya mengajak Anda merenungkan, kita udah menjalani 3 bulan, masih ada 9 bulan. Apa yang Anda lihat bakalan 9 bulan ke depan? Apakah yang Anda lihat madesu? Ataukah yang Anda lihat masa depan yang cerah? Ataukah yang Anda lihat masih ada jalan? Apakah yang Anda lihat jalan buntu? Ataukah Anda melihat, oh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Karena apa yang saudara dan saya lihat itu sangat penting sekali. Karena apa? Itu iman. Dan kalau Anda ngelihatnya pesimis, maka yang Anda lihat itu yang terjadi. Saya berharap hari ini boleh mengingatkan kembali apa yang Anda lihat di 9 bulan ke depan. Apakah yang Anda lihat ada harapan? Apakah yang Anda lihat pasti akan baik-baik saja? Apakah yang Anda lihat akan ada keajaiban Tuhan? Maka itulah yang akan saudara dan saya terima. Entah kenapa saat saya mau menyampaikan firman Tuhan siang hari ini, saya tergerak sekali untuk membagikan dan mengingatkan kembali. Beberapa dari saudara mungkin sudah pernah mendengar ini, tapi saya mau mengingatkan sekali lagi.
Apa yang Anda lihat? Hati-hati. Saya mengingat bilangan, kitab bilangan. Saudara, coba kita buka sebentar dalam kitab bilangan. Dalam kitab bilangan pasal 13, coba perhatikan. Dalam kitab bilangan pasal 13, kita tahu cerita tentang ke-12 pengintai. Saya nggak perlu menceritakan lagi detailnya. Tetapi, kalau Tuhan menyuruh orang-orang Israel mulai mengintai, itu berarti tanah Kanaannya dekat sekali. Kalau tanah Kanaannya jauh, nggak mungkin lah orang-orang disuruh ngintai. Kalau disuruh ngintai berarti dekat. Nah, saudara, perhatikan. Saya sangat melihat hubungan dengan bilangan 13 ini sama mirip dengan yang terjadi pada kejadian dari kisah Abraham. Sebelum mereka mendapatkan tanah Kanaan, yang pertama kali yang Tuhan perintahkan adalah intai. Intai, lihat. Apa yang kamu lihat, nak? Apa yang saudara dan saya lihat 9 bulan ke depan? Masihkah ada kita berharap? Anda lihat, Tuhan suruh mereka mengintai, karena tanah Kanaan sudah dekat. Ini salah satu message yang Tuhan kasih di awal tahun ini, bahwa tahun 2022 adalah tahun di mana Kanaan kita dekat sekali. Kanaan saudara dan saya beda-beda. Tiap orang Kanaannya beda. Ada yang sudah menunggu Kanaan saudara berupa rumah. Ada yang menunggu Kanaan saudara berupa kesembuhan. Ada yang menunggu Kanaan berupa pekerjaan atau pemulihan keuangan. Tahun 2022 dengarkan baik-baik. Adalah tahun Kanaan kita sudah dekat sekali. Sekarang sudah lewat 3 bulan. Tuhan mengingatkan kita siang ini. Lihat, nak. Lihat. Kelilingkan matamu. Lihat. Apa yang kamu lihat? Saya berharap saudara dan saya tidak melakukan kesalahan seperti 10 pengintai. 2 pengintai Kaleb dan Yosua, mereka melihat 12 pengintai, mereka sama-sama mengintai objek yang sama. Tapi lihat, yang mereka lihat beda. Saya masih ingat sebuah cerita ya, Bapak Ibu. Nah ini loh, cara orang lihat itu beda-beda. Ada sebuah perusahaan sepatu ya, ada sebuah perusahaan sepatu mengutus 2 marketingnya yang hebat-hebat, diutus ke sebuah daerah yang baru untuk mensurvei pasar, untuk mensurvei kondisi pasar. Ketika mereka disuruh melihat bagaimana kondisi pasar di daerah baru ini, kira-kira kalau perusahaan sepatu ini, perusahaan sandal sepatu ini menjual produk mereka ke sana gimana? Ketika 2 orang ini mengintai, sama seperti 12 pengintai mengintai Kanaan, kedua orang ini balik ke perusahaan dan mereka memberikan report yang berbeda. Daerahnya sama yang diintai, daerahnya sama yang disurvei. Marketing yang pertama bilang begini, susah Pak, kalau kita jualan sepatu di situ. Susah Pak. Kenapa susah? Karena semua orangnya di sana enggak pakai sepatu, Pak. Enggak pakai sandal. Jadi mereka itu enggak ngerti tentang sandal dan sepatu. Jadi kita kan susah jualan barang ini karena mereka enggak akan merasa membutuhkan. Mereka sudah terbiasa jalan kaki tanpa sepatu dan sandal. Itu marketing pertama. Marketing kedua membawa report yang berbeda cara melihatnya. Dia bilang, loh Pak, menurut saya ini daerah bagus untuk kita melaunchkan produk kita. Ini daerah bagus untuk kita memasarkan produk kita. Kenapa kamu bilang begitu? Justru karena mereka itu belum pernah tahu sandal dan sepatu, ini kesempatan baik kita perusahaan sandal sepatu yang pertama yang mengajarin mereka tentang sandal sepatu, sehingga mereka akan mengambil dari produk kita, Pak. Nah, saudara, 2 cara melihat yang berbeda. Saya berharap saudara dan saya akan melihat dengan cara yang benar, seperti Yosua dan Kaleb. Ketika mereka mengintai,
10 pengintai bilang, bagus, tapi susah. Nggak mungkin kita dapat negeri itu. Karena kita ini kecil, terlalu besar bedanya. Yang sana gede-gede banget. Lagian kotanya tuh dibentengin sama tembok yang besar-besar. Itu 10 pengintai. Tapi 2 pengintai bilang begini, kita bisa, karena kita punya Tuhan yang besar, kita akan mengalahkan mereka. Saya berdoa 9 bulan ini Anda pandang seperti Kaleb dan Yosua. Anda pandang seperti marketing yang berkata, justru bagus Pak, karena ini kesempatan kita memperkenalkan produk kita. Pandang dari tempat di mana engkau berdiri, karena apa yang kau pandang, itu yang akan engkau dapetin. Hati-hati dengan cara pandang yang salah. Ketika saudara mulai memandang bahwa tahun ini akan susah kayaknya, berat kondisi saya, keuangan saya berat, kayaknya sudah tidak ada jalan keluar, maka jadilah seperti yang Anda lihat. Saya mau ingatkan, tahun 2022, justru tahun yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Saya tempo hari sempat membagikan message Tuhan dari kitab Hagai. Nah, banyak teman-teman dari tempat ini yang belum ketemu saya bagikan sedikit tentang apa yang akan terjadi. Di tahun 2022, seperti saya bilang, Kanaan kita sudah dekat sekali. Kanaan kita sudah dekat. Ada banyak janji yang Tuhan akan genapi di tahun 2022. Ada breakthrough yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Perhatikan, ada breakthrough yang luar biasa. Tetapi lihat, ketika Tuhan menyuruh Abraham melihat ke sekeliling, negeri di mana Tuhan akan serahkan ke Abraham. Abraham dalam kondisi zero, tidak punya negeri. Abraham dalam kondisi nol, tidak punya rumah. Abraham dalam kondisi benar-benar memulai dari awal, tidak punya tempat tinggal lagi. Dia harus mengalah dari Lot. Perhatikan, ketika 12 pengintai disuruh mengintai tanah Kanaan, posisi mereka sama. Mereka melihat bahwa orang-orang Kanaan seperti raksasa dan mereka kecil seperti belalang. Sama-sama, saudara, sama dengan banyak dari kita, mungkin kita melihat, aku mana bisa melihat masa depan yang cerah, sedangkan fakta yang saya lihat adalah justru saya betul-betul berada di titik yang di bawah. Saya tetap berharap saudara punya pandangan seperti Abraham. Pandang negeri itu sejauh matamu memandang. Saya pernah dulu bercanda sama teman saya. Sejauh mata memandang, sejauh itu yang Tuhan akan berikan. Sejauh matamu memandang, itu yang akan Tuhan berikan. Saudara, jadilah seperti 2 pengintai. Dia memandang, pasti dapat ini Kanaan, pasti dapat. Dan mereka akhirnya dapat. Yang 10 tidak bisa dapat. Saya berdoa, Anda berdiri dari kondisi Anda, dan Anda berkata, pasti dapat ini. Pasti breakthrough dalam keuangan saya. Pasti ini pekerjaan saya sudah berubah. 9 bulan, jangankan 9 bulan. 1 detik aja Tuhan bisa ngerubah kok. Wanita pendaran 12 tahun, hanya 1 detik kesembuhan terjadi, nasibnya langsung berubah hanya dalam 1 detik. Siapa yang bilang 9 bulan? Sangat cukup waktu bagi Tuhan untuk melakukan apapun. Mari kita pandang dengan benar. Kanaan terjadi tahun ini. Tahun ini adalah tahun menduduki Kanaan. Tahun ini adalah tahun breakthrough terjadi. Saya mau ajak lihat Hagai pasal 2. Hagai pasal 2, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saudara, saya sampaikan pesan ini kira-kira bulan Februari yang lalu, bahwa ini merupakan rema Tuhan untuk tahun 2022. Aku akan menggoncangkan, kita lihat dari ayat 7 dan 8. Ini Ini pakai LCD-nya, ayatnya kebanyakan. Jadi kita akan lihat di ayat 7 ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, perhatikan. Di sini Tuhan berbicara tentang kegoncangan. Tuhan berbicara tentang kegoncangan, menggoncangkan. Hagai pasal 2 punya latar belakang kondisi orang Israel sedang dalam kondisi kurang bagus. Mereka ada di daerah pembuangan. Oke?
mereka ada di negeri pembuangan. Itu kondisi orang Israel. Jadi mereka udah lama ada di negeri pembuangan. Tiba-tiba Tuhan bicara tentang sebuah janji pemulihan. Sama seperti hari ini, mungkin ada di antara saudara seperti orang Israel ada di daerah pembuangan. Saudara betul-betul merasa kekeringan, saudara betul-betul merasa seperti tidak ada harapan. Tiba-tiba hari itu Tuhan memberikan sebuah pesan, sebuah janji pemulihan. Nah, perhatikan, saya tertarik dengan kata-kata menggoncangkan. Tuhan tuliskan di ayat 7 ya, dari Hagai pasal 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan, aku akan menggoncangkan langit bumi. Aku akan menggoncangkan langit bumi. Saudara, bagaimanapun yang namanya digoncangkan itu tidak enak. Oke? Bagaimanapun digoncangkan itu tidak enak. Oke? Saya percaya bahwa saudara pasti ngerti bahwa menggoncangkan itu ada seperti apa ya, saudara, kalau saya bilang itu seperti dua marketing atau dua sales yang diutus ke daerah baru untuk melihat apa pangsa pasar untuk melaunchkan produk sepatu. Yang satu melihat itu tidak bisa untuk dipasarin sepatu karena semua orangnya tidak pakai sepatu. Yang satu melihat justru pasarnya besar karena tidak ada yang punya sepatu. Nah, saudara, kegoncangan itu juga ada dua pandangan. Kalau kita melihat seperti marketing yang pertama, kita akan melihat kegoncangan itu dari sisi yang negatif. Betul nggak? Kita akan melihat kegoncangan itu dari sisi negatif, karena kegoncangan itu nggak enak. Yang namanya digoncangkan itu nggak enak. 2 tahun ini kita digoncangkan. 2 tahun ini kita digoncangkan oleh COVID. Ada banyak orang nasibnya berubah 2 tahun ini. Yang saya maksud bukan berubah baik, tapi berubah buruk. Banyak ekonomi, banyak keuangan goncang 2 tahun ini, Bapak Ibu, 2 tahun ini, betul kan? Pekerjaan digoncangkan semua, kondisi tabungan digoncangkan semua, kondisi finance berubah semuanya gila-gilaan. Digoncangkan. Itu cara pandang yang pertama. Tapi Anda lihat ayat yang ke-8. Satu sisi memang terjadi kegoncangan, tapi sisi yang lain lihat. Kalau Tuhan menggoncangkan langit, bumi, laut, darat, nah berarti kan gempa bumi. Berarti kan gempa bumi, Anda bayangkan kalau menggoncangkan bumi, berarti kan gempa bumi. Menggoncangkan langit, laut, darat kan berarti tsunami, saudara ya. Tsunami, gempa bumi, bencana alam nih. Satu sisi kita melihat goncangan ini negatif. Tapi perhatikan, ada sudut pandang yang lain yang Tuhan mau kita lihat. Ayat yang ke-8 menuliskan begini. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Nah, ini luar biasa. Menggoncangkan. Lagi-lagi bicara tentang kegoncangan gempa bumi tadi ya. Perhatikan kalimat berikutnya. Sehingga barang-barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Saudara, efek yang lain, kita lihat nih kegoncangan. Efek yang lain dari goncangan adalah barang-barang yang indah-indah, yang bagus-bagus juga tergoncangkan, pindah, mengalir. Coba Anda lihat. Di sini kita bisa melihat ada dua cara pandang. Saudara mau milih lihat yang mana? Kegoncangan yang pertama, yang kita lihat gempa bumi, yang kita lihat tsunami, negatif semuanya. 2 tahun ini negatif banyak terjadi. Banyak hal yang buruk terjadi 2 tahun ini karena pandemik. Tapi saudara, sisi yang lain dari kegoncangan, perhatikan, gara-gara kegoncangan juga membuat banyak barang-barang indah mengalir. Saya ingat saudara, saya ingat sebuah kejadian lama sekali di Surabaya, kisah nyata ini saudara, kisah nyata beneran. Ada orang tuh beli satu rumah. Rumahnya itu di daerah kampung di Surabaya. Rumahnya itu murah gitu loh. Karena dia memang bisanya segitu. Nah, kebetulan yang beli ini anak Tuhan. Dia itu beli rumah, terus kemudian ya rumah di kampung murah lah, sekitar zaman tahun-tahun itu sekitar 100-200 juta ya. Terus kemudian satu kali terjadi ya karena rumahnya murah, rumah itu banyak yang bocor, banyak yang berantakan. Lalu
Kalau saya nggak salah, yang saya tangkap itu salah satu rumah di daerah Manuang. Nah, saudara, rumah daerah Manuang kan banyak yang kampung-kampung gitu ya. Nah, itu kemudian terjadi badai, terjadi hujan, terus banjir. Oke. Nah, karena rumah ini namanya rumah murah belinya, ya otomatis kondisinya bukan bagus. Singkatnya, akhirnya ketika terjadi banjir, badai itu bocor. Nah, yang luar biasa sampai sedemikian keramiknya itu pecah, gitu loh. Nah, kita bisa melihat di sini satu sisi kegoncangan. Tetapi gara-gara keramik itu pecah, ternyata yang punya rumah ini melihat di salah satu keramik yang pecah, dia melihat rupanya di bawahnya ada sesuatu barang yang ditimbun. Ada sesuatu barang yang dipendam di dalamnya. Dan ternyata setelah dibuka itu adalah emas batangan. Ini kejadian nyata, Bapak Ibu. Nah, ya namanya emas batangan ya menjadi hak yang punya rumah lah, wong beli semuanya kok sak tanahnya kan gitu. Emas batangan ini dijualnya dapatnya harga 1 M. Intinya dia beli rumah dapat bonus sekian besar gitu loh. Nah, ini loh cara pandang yang saya mau Anda untuk mulai melihat. Satu sisi 2 tahun kemarin adalah kegoncangan. Tetapi saya mau Anda belajar untuk melihat bahwa ternyata kegoncangan yang lain dituliskan sampai membuat segala barang kepunyaan bangsa-bangsa yang indah-indah akan dibuat Tuhan mengalir buat bangsa Israel. Dibuat Tuhan mengalir buat bangsa Israel sehingga menjadikan rumah Tuhan yang dibangun, ini kata Tuhan, ayat 10, coba perhatikan. Ini salah satu message Tuhan tahun ini, Bapak Ibu. Ayat 10 dari Hagai 2. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Nah, bayangin. Jadi, dulu goncang, habis. Tapi satu sisi kegoncangan yang terjadi juga diizinkan Tuhan untuk mengalirkan kekayaan bangsa-bangsa, dan Tuhan bilang begini, sampai kemegahannya yang kemudian akan jauh lebih bagus dari kemegahannya yang sebelumnya. Bapak Ibu, saya berdoa kalau kita tuh berjalan dengan Tuhan tuh kita memang harus memakai pola pikir Tuhan. Nah, apapun yang terjadi 2 tahun ini yang membuat kondisi pekerjaan, kondisi finansial kita berantakan, dengarkan baik-baik. Saya mau Anda belajar memandang dengan cara yang tidak normal. Dengan cara yang tidak normal gimana? Kegoncangan ini akan dibawa Tuhan, membawa keadaan kita jauh lebih bagus dari sebelumnya. Kegoncangan ini akan dipakai Tuhan, entah gimana, akan membuat kita jauh lebih bagus dari sebelumnya. Ketika Abraham disuruh melihat dengan cara yang benar, Abraham melihat dengan positif, Abraham disuruh Tuhan, lihatan sejauh-jauhnya utara, selatan, timur, barat. Jangan minder cuman lihat di sebelahmu. Kalau kamu lihat sebelahmu, kamu goyah, kamu merasa bahwa kamu terlalu mengayal. Tuhan bilang, kamu lihat semuanya, utara, selatan, timur, barat. Sejauh yang kamu lihat, itu yang kamu dapat. Saya nggak tahu apa yang saudara lihat, tapi saya memasuki tahun ini, saya tuh melihat begini, tahun ini saya akan jauh lebih baik, tahun ini saya akan lebih diberkati, tahun ini finansial saya akan jauh lebih boom daripada tahun-tahun sebelumnya, bahkan jauh lebih baik daripada sebelum pandemik terjadi. Ini salah satu janji Tuhan, bahwa bukan hanya tahun ini Kanaan kita akan terjadi, banyak janji yang Tuhan sudah kasih ke kita akan digenapi. Tetapi sekali lagi, kalau cara saudara melihat salah seperti 10 pengintai, saudara akan lose. Saudara tidak akan pernah dapat Kanaan kalau seperti 10 pengintai. Kita masih ada 9 bulan, saya berdoa kita sungguh-sungguh merubah cara pandang kita. Lihat seperti 2 pengintai, lihat seperti Kaleb dan Yosua, kita akan menaklukkan Kanaan. Kita akan memenangkan Kanaan. Kita akan mendapatkan Kanaan. Bahkan Alkitab menuliskan di Kanaan itu sampai para pengintai bilang begini, memang nih lihat hasilnya subur-subur semua. Akan keadaan yang terjadi di tahun ini saya menerima dengan yakin akan jauh lebih baik daripada bahkan sebelum tahun 2020. Bahkan sebelum pandemik terjadi. Bu, kok gila? Iman adalah bukti dari yang tidak kita lihat. Saudara dan saya belum bisa melihat Kanaan. Tapi dimulai dari lihat.
dengan mata rohani. Lihat dengan mata iman. Apa yang Anda lihat 9 bulan ke depan? Saya berkata dalam hati saya akan melihat hal-hal yang bagus. Saya akan melihat breakthrough keuangan. Saya akan melihat financial saya diberkati luar biasa. Walaupun saya mungkin melihat secara fisik berlawanan, tapi saya berdoa, Anda lihat kegoncangan yang terjadi, satu sisi seperti gempa bumi, tapi sisi lain mendatangkan kekayaan bangsa-bangsa yang akan membuat keadaanmu jauh lebih baik daripada semula. Ini message Tuhan tahun ini. Saya ajak lihat satu lagi story, satu lagi cerita. Perhatikan Bapak Ibu. Satu lagi cerita dari kitab 1 Samuel. Kita lihat kitab 1 Samuel pasal yang ke-22. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-22. Judulnya Daud di Gua Adulam. Daud di Gua Adulam. Saudara, kalau kita tuh melihat hidupnya Daud itu mengalami banyak titik-titik yang rendah dalam hidupnya. Bukan cuma satu kali, tapi berkali-kali. Naik, diturunkan lagi, naik, diturunkan lagi. Jadi sama seperti siapa ini? Sama seperti Yusuf, saudara. Jadi habis naik, turun lagi, habis naik, turun lagi. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-22, yuk. Ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, salah satu titik yang rendah dalam kehidupan Daud terjadi di Gua Adulam. Dia bertahun-tahun dikejar oleh Saul. Saudara, lelah rasanya, tidak menang-menang. Tuhan sudah janji, katanya Daud mau jadi raja. Perhatikan nih, Tuhan sudah janji Daud akan menjadi raja. Itu janji Tuhan. Faktanya, yang sekarang ada di tahta bukan Daud, tapi Saul. Itu fakta. Tuhan janji Abraham akan mendapatkan banyak tanah yang diberkati Tuhan. Tapi faktanya Abraham sekarang sedang tidak punya tanah. Tuhan janji Daud akan menjadi raja. Faktanya Saul yang duduk di tahta. Daud duduk di dalam persembunyian. Berbeda, bertolak belakang sama sekali. Berlawanan sama sekali, saudara. Tapi perhatikan, saya berharap kalau saudara hari ini ada di Gua Adulam, di titik yang rendah dalam hidup saudara, janji Tuhan, pemulihan keuangan. Faktanya, saudara duduk di dalam persembunyian, duduk dalam kegelapan, mungkin sedang merenungi nasib, mungkin sedang menangisi keadaan. Saya berdoa berhenti menangisi keadaan. Pandang dengan benar. Saya mau ajak Anda lihat, di Gua Adulam adalah salah satu titik terendah Daud. Jadi ada beberapa kali titik terendah Daud, salah satunya adalah Gua Adulam. Kenapa saya bilang Gua Adulam salah satu titik terendah Daud? Karena ada beberapa mazmur yang dituliskan di kitab Mazmur. Itu cerita tentang Daud ketika dia di Gua Adulam. Di Gua Adulam ini dia merasa lonely, kesepian. Dia merasa dihianati oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Dia merasa tidak punya teman. Dia merasa sendiri, tidak punya sahabat. Dia merasa tidak punya orang yang membantu dia. Malah dia merasa, saya membaca beberapa mazmurnya Daud, dia merasa dia itu cuma ketemu orang yang bohongin dia, memanipulasi dia, memanfaatkan dia. Dia merasa bahwa orang yang dia baikin
malah mentung dari belakang, mukul dari belakang. Itu beberapa Mazmur Daud yang berbicara tentang tema-tema itu dituliskan ketika dia di dalam Gua Adulam. Berarti itu persisnya yang sedang dialami konflik batinnya Daud. Jadi di Gua Adulam ini dia merasa banyak dihianatin, dimanfaatin, ditinggalkan. Ditambah lagi ketika dia di Gua Adulam, Anda bisa bayangkan kenapa Daud menuliskan begitu, dia merasa cuma dimanfaatkan. 400 orang yang datang kepada Daud, perhatikan, mereka bukan orang-orang yang punya resume yang bagus loh. Istilahnya kalau ngelamar kerja ini serem-serem 400 orang. Kalau ngelamar kerja 400 orang ini mengerikan. Orang yang dikejar utang, pembunuh, apalagi pencuri, orang yang sakit hati, gila banget. Mereka itu datang ke Gua Adulam meminta, saya herannya mereka tuh meminta perlindungan Daud. Gitu loh. Nah, Anda bayangkan Daud itu di dalam kondisi lonely, dikejar-kejar, Daud itu di dalam kondisi enggak punya teman, butuh support, malah yang datang semua bebanin dia. Perhatikan. Mungkin saudara juga sama seperti Daud di Gua Adulam. Saya berdoa Anda bisa melihat ini. Anda tahu nggak, 400 orang yang merupakan 400 calon pegawai yang serem-serem profilnya, yang serem-serem resumenya. Di kemudian hari, 400 orang yang berkumpul di Gua Adulam. Ini adalah orang-orang yang justru membuat kerajaan Daud jadi kuat. Karena 400 orang ini adalah laskar-laskar pasukan Daud yang paling mengerikan, yang paling hebat, yang paling luar biasa. Perhatikan, Daud mendapatkan modal terbaik sebagai seorang raja, yaitu pasukan. Itu justru di Gua Adulam. Ketika dia nanti menjadi raja, 400 orang inilah yang mensupport kerajaan Daud dan mendukung Daud sebagai raja dan membuat kerajaan Daud begitu ditakuti. Kenapa? Karena Daud punya 400 warrior yang hebat. Dia dapat di Gua Adulam. Perhatikan Bapak Ibu. Saya mau Anda bisa melihat ini. Bahwa di kondisi terburuk saudara hari ini, mari pandang dengan mata positif. Dengan mata iman yang benar. Karena apa? Di kondisi terburuk Daud di Gua Adulam, dia justru mendapatkan modal terbaiknya untuk jadi raja nanti. Dia justru mendapatkan pasukan terhebatnya untuk mendukung dia jadi raja. Yang membuat kerajaan Daud tidak terkalahkan karena dia punya pasukan yang luar biasa. Dia punya gladiator-gladiator yang hebat di Gua Adulam. Dengarkan, saya tetap percaya tahun ini Kanaan kita akan terjadi. Tetapi saya mau Anda dan saya jangan mengulangi kesalahan seperti 10 pengintai. Saya berharap kita seperti cerita tentang sales tadi. Mari kita pandang daerah yang baru yang belum ada sandal sepatu. Wah, ini pangsa pasar yang bagus. Saya berharap kita punya pandangan seperti itu. Saya berharap kita punya pandangan seperti Yosua dan Kaleb. Bahwa aku boleh ada melihat mereka raksasa, kotanya berkubu. Tapi kita pasti dapat ini. Pasti dapat. Pasti dapat. Pasti dapat. Amin. Pasti dapat. Masih ada 9 bulan. Masih ada 9 bulan. Buat Tuhan 9 bulan adalah waktu yang sangat banyak. Saya mau ngomong sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, apa yang kau siapkan buat kami? Breakthrough. Saya nggak mau melewatkan. Saya mau ngalamin keajaiban Tuhan yang luar biasa. Merubah cara pandang. Jangan lihat madesu. Jangan lihat madesu. Abraham berdiri dengan tanah nggak punya apa-apa. Tuhan bilang pandang sekeliling, jangan batasin,
Jangan tanggung-tanggung mandangnya. Pandangan semua dari utara, selatan, timur, dan barat. Nah, jangan mandangnya itu incrit-incrit, nanggung. Pandang sepenuhnya. Dan saya berdoa, seperti yang Tuhan janjikan, ini tahun Kanaanmu akan terjadi. Ini tahun di mana bahwa apa yang Anda akan terima jauh lebih baik daripada sebelum COVID. Apa yang Anda akan alami jauh lebih luar biasa daripada sebelum COVID. Itu janji Tuhan di Hagai pasal 2. Amin, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan akan kasih jauh lebih dahsyat dan spektakuler. Tapi pagi ini pesan Tuhan, pandanglah sekelilingmu. Lihatlah, sebab semua yang kamu lihat, itu yang kuberikan kepadamu. Saya berdoa kita belajar dari pergumulan Daud. Jangan melihat bahwa Saul sedang duduk di tahta. Saul kejar dia. Dan dia sedang meringkuk di dalam gua. Tapi mari belajar pandang. 400 orang yang Tuhan kumpulkan di titik terendah hidupnya Daud. Menjadi 400 pasukan. Gladiator. Yang mendukung kerajaan Daud menjadi kerajaan yang sulit untuk dikalahkan. Wow. Saya yakin hari ini kita di Gua Adulam, tapi 9 bulan lagi tangkap. Anda akan mendapatkan 400 gladiator. Anda akan menerima 400 warisan yang hebat-hebat. Anda akan menerima 400 modal yang luar biasa. Amin. Kuatkan hati Bapak Ibu, jangan menyerah. Mari jangan pesimis, mari masih ada 9 bulan. Pandang dengan benar. Pandang dengan benar. Kita pasti mendudukinya. Yuk, kita berdoa sekali lagi. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang hadir pada Zoom siang hari ini. Tuhan perintahkan buat kami. Lihatlah dari tempat di mana kamu berdiri. Saudara, di tempat di mana kamu berdiri, mungkin tempat itu gelap. Mungkin tempat itu tidak enak, mungkin tempat itu seperti jurang, mungkin tempat itu terjal. Lihatlah dari tempat kamu berdiri, pandang negeri itu. Sebagaimana kamu pandang negeri itu, demikian kuberikan kepadamu. Aku berdoa kita punya penglihatan yang benar. Sebab firman Tuhan bilang, kalau matamu sehat, sehatlah seluruh tubuhmu. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Kami berdoa mata hati kami terang, mata rohani kami terang, kami melihat masa depan cerah, bukan masa depan yang suram. Kami melihat pengharapan, kami melihat Kanaan, kami melihat kegoncangan, kekayaan bangsa-bangsa, kami melihat modal yang luar biasa yang Tuhan akan alirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, jadi kekuatan dan rema bagi kami semua. Berkati seluruh teman-teman di Rehoboth Tuhan, di api Rehoboth, aku memberkati mereka. 9 bulan juga akan menjadi kegoncangan yang mengalirkan breakthrough buat mereka, kegoncangan yang mengalirkan berkat buat mereka, kegoncangan yang melahirkan kemenangan buat mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.